Pelayan ibadah saat ini menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, juga yang bergabung melalui kanal YouTube, dengan sukacita dan mengucapkan selamat beribadah Rabu Abu. Pelayan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Christine Jamakaunang. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu teduh sejenak. Rabu Abu menandai masa raya Paskah yang diawali dengan 40 hari masa Prapaskah. Ibadah Rabu Abu menjadi pembuka masa Prapaskah dengan simbol penorehan abu yang mengingatkan bahwa kita ini rapuh, penuh dengan dosa, dan mau hidup dalam pertobatan. Simbol abu sendiri sudah sejak zaman purba digunakan untuk mengungkapkan perkabungan. Berdasarkan kesaksian Alkitab, menaburkan abu di kepala atau duduk di atas abu merupakan cara untuk mengungkapkan kedukaan atas dosa, pelanggaran, dan kesalahan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Abu juga digunakan untuk menandai pertobatan dan momen mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan puasa. Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel pasal 9 ayat 3. Berabad-abad gereja menghidupkan simbol ini dalam masa Prapaskah untuk mempersiapkan jemaat menghayati pengorbanan dan kemenangan Kristus. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat disilakan berdiri.
Berpalinglah dari godaan kesuksesan duniawi. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Berpalinglah dari keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Berpalinglah dari keserakahan dan perebutan kekuasaan. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Saat kami memasuki masa Prapaskah, kiranya kami kembali kepada Tuhan. Kiranya kami memohon pengampunan, kiranya kami memohon penyembuhan, kiranya kami memohon pemulihan, kiranya hati kami diperbaharui di masa ibadah ini. Allah kehidupan, kami mengaku akan cara-cara kami berpaling dari kepenuhan hidup yang Engkau berikan. Allah Maha Kasih, kami mengaku akan kebencian dan iri hati yang kami pelihara dalam hati kami. Allah Maha Murah, kami mengaku akan keangkuhan, kesombongan, dan kemunafikan kami. Allah Maha Adil, kami mengaku akan keegoisan kami, sikap tidak mau mengalah dan mau menjadi nomor satu. Allah kedamaian, kami mengaku akan kekerasan hati dan tindakan kami, juga realitas kekerasan dunia kami. Allah yang kudus, kami mengaku akan dosa-dosa kami, pemberontakan kami, penyelewengan kami, pelanggaran dan kesalahan kami. Dengarlah seruan kami.
Secara silih ganti kita ungkapkan Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17 dengan kesungguhan hati. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu. Bersih dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah. Dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu. Dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari utang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, dibawa dengan sayap-Mu dalam hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku,
Jemaat Tuhan, mari mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 17 hingga ke-18. Kolose pasal 1 ayat 17 hingga ke-18. Sambil mempersiapkan diri, mari mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara seruling. Jadikanku lebih dari pemenang.
Kiranya kesaksian pujian yang tersampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menerima penorehan abu sebagai lambang pertobatan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di keheningan malam pada saat ini, kami bersyukur bahwa Tuhan berkenan melayakkan kami merenungkan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Jalan sengsara akan dilewati oleh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dan itu semua karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, kami mau diperbaharui oleh firman Tuhan. Diamkan semua suara dalam hati kami, biarlah kami hanya mengerti dan memahami suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kolose pasal 1 ayat 17 hingga ke-18. Ia adalah terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hosiana. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, baik yang berada di gedung gereja ini, ataupun Bapak, Ibu, saudara-saudara anak-anak yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Mangamaseang. Selamat malam, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dilayakkan untuk berada di hari Rabu, Abu, tahun 2026, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki masa-masa prapaskah, masa-masa sengsara Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita, baik ketika kita berada dalam masa sukacita ataupun ketika kita sedang berada dalam masa-masa sulit. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan yang saat ini Bapak Ibu alami, satu-satunya pengharapan iman kita adalah kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Apapun persoalan dan pergumulan yang kita alami, kita sedang berada dalam kendali Tuhan. Itulah yang diungkapkan di dalam ayat 17 di dalam pembacaan Alkitab kita. Dikatakan bahwa segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dalam versi lain dikatakan segala sesuatu dipersatukan di dalam Dia. Dalam TB1 dikatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, pemahaman teologisnya mau mengatakan begini jemaat Tuhan, itu berarti
Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang adalah juga sebagai pencipta segala sesuatu yang ada dan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam artian, ketika proses penciptaan selesai, dia meninggalkan. Dia tidak berbuat apa-apa lagi, tidak. Tetapi jemaat Tuhan, dia adalah penopang bagi segala sesuatu yang diciptakannya. Mau mengatakan, jikalau Kristus sesaat saja tidak ada, maka segala sesuatu yang tadinya baik adanya ini akan menjadi porak-poranda. Alam semesta ini akan hancur berantakan. Itulah yang dikatakan menyatu di dalam dia. Dia yang mempererat. Nah, Paulus menegakkan bahwa Yesus tidak hanya ada sebelum dunia diciptakan, tapi dia juga menopang segalanya. Harus dipahami bersama-sama bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, segala sesuatu akan hancur berantakan. Ya, karena dikatakan dalam pembacaan Alkitab kita sebuah kalimat yang indah sekali. Ya, segala sesuatu menyatu di dalam dia, menyatu di dalam dia. Ini mau mengatakan jemaat Tuhan, saya dan saudara menyatu di dalam dia, berarti tanpa Yesus kita akan bagaikan kapal dengan mesin canggih, tapi tidak memiliki kompas atau jangkar. Akan berada di dalam kekacauan, akan berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Banyak orang berpikir maunya hidup bebas. Banyak orang berpikir hidupnya akan baik-baik saja tanpa Tuhan. Sehingga banyak orang yang enggan mengikuti aturan. Kehendak bebas yang dipakai. Tidak mau ikut aturannya Tuhan. Harus dipahami ketika kita menyatu di dalam Kristus. Hidup tanpa Yesus akan membuat kita menjadi budak. Budak pendapat orang lain, budak ambisi, budak kekuasaan, budak dari dosa. Sehingga yang ada hidup di dalam tanpa Tuhan adalah kehidupan yang dipenuhi dengan masa yang cemas, masa depannya suram. Hidup tanpa Yesus berarti mengandalkan pundak sendiri untuk memikul beban hidup. Padahal kita tahu bersama-sama dalam kehidupan kita di dunia ini, kehidupan kita penuh dengan persoalan, tantangan, beban, bahkan hambatan yang cukup berat. Nah, selanjutnya dikatakan jemaat Tuhan, dialah kepala tubuh. Yang mau dikatakan di sini, Kristus adalah kepala jemaat. Kita ini adalah bagian daripada tubuh Kristus. Amin. Hubungan antara gereja dan Yesus digambarkan seperti kepala dan tubuh. Kepala adalah pusat komando. Kepala adalah sumber identitas. Kepala adalah pemberi arah. Itulah kenapa juga penorehan abu harus berada di kening. Bahkan ketika ditaburkan juga harus berada di kepala. Ini mau mengatakan kepada kita jemaat Tuhan, agar terlihat kesaksian iman kita itu adalah kesaksian iman publik. Mari kita menyadari bersama-sama, tubuh tidak bisa berfungsi tanpa kepala. Apakah kita sudah benar-benar menjadikan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita ketika kita mengambil keputusan sehari-hari? Ataukah kita sering berjalan sendiri tanpa meminta instruksi sang kepala? Dengan demikian,
ketika kehidupan kita berjalan sendiri, kita akan mengalami kegagalan. Kegagalan demi kegagalan karena tidak ada sandaran yang kokoh. Kita sebagai pengikut Kristus harus benar-benar sadar bahwa Tuhan adalah kepala kita, sehingga kita pun harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Secara sadar atau tidak sadar, kadang manusia terlalu berharap pada manusia. Bukankah ada begitu banyak pengalaman di mana manusia tidak dapat diandalkan, sering mengecewakan, manusia sering memakai topeng, manusia sering kali membuat sakit hati. Berulang-ulang pengalaman itu kita alami, tapi sering kali tidak dijadikan sebuah pengalaman yang berharga. Kita tetap menjadikan manusia sumber andalan kita, jemaat Tuhan. Tidak mengandalkan sang kepala gereja, Kristus. Dengan mengandalkan Tuhan, kita akan dapat tenang menjalani hidup ini. Kristus yang utama dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dikatakan jemaat Tuhan, kebangkitan Yesus dari maut di ayat 18 menjadikannya yang sulung atau yang paling utama. Dia mengalahkan musuh terbesar manusia, yaitu kematian. Ia memberikan kita jaminan bahwa Dia adalah pemenang mutlak. Hari ini seluruh umat Kristiani di seluruh dunia memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Ini adalah sebuah momen di mana ketika saudara menerima penorehan abu, itu bukan hanya sekedar sebuah tradisi yang harus dipamerkan. Tetapi ini adalah momen untuk saudara berhenti sejenak, kita menundukkan kepala, dan menyadari hakikat kita di hadapan Sang Pencipta, bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh. Abu adalah simbol kerapuhan manusia. Kita tidak ada artinya, kita tidak berdaya. Di hadapan Tuhan, segala jabatan, kekayaan, kehebatan duniawi itu tidak kekal. Kita diingatkan bahwa kita ini hanyalah abu, debu. Kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Karena hidup kita sepenuhnya adalah anugerah, blessing. Rabu Abu bukan sekedar rutinitas liturgi, tapi maknanya adalah makna pertobatan. Perubahan pikiran, perubahan arah hidup. Abu yang berbentuk salib di dahi adalah tanda ketika saudara menerima itu, harusnya kita ada di dalam penyesalan yang luar biasa atas segala dosa kita, atas segala pelanggaran kita, atas segala kesombongan dan tinggi hatinya kita. Itu maknanya. Meskipun abu sendiri melambangkan kematian dan penyesalan, dia diberikan dalam bentuk salib. Ini mengingatkan kita bahwa meski kita adalah debu, manusia yang berdosa, kita ini sangat dicintai oleh Kristus. Sangat dikasihi Kristus. Oleh sebab itu, salib adalah harga dosa kita. Pengorbanan Kristus adalah cermin yang menunjukkan betapa mengerikannya dosa manusia, tapi Yesus ambil alih di situ.
Kristus harus menderita. Kenapa? Karena saya dan saudara dengan jabatan, kekayaan, kehormatan, kekuasaan tidak bisa menyelamatkan diri. Kristus yang harus turun tangan, ambil alih. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kehidupan kita harus menyatu di dalam Kristus. Hari ini, datanglah dengan kerendahan hati. Akui bahwa tanpa pengorbanannya kita tidak memiliki harapan. Kesadaran ini akan menjauhkan kita dari sikap sombong rohani, namun mau hidup di dalam kasih. Jika Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, maka mari menghayati pengorbanannya, berhenti, stop dengan dosa. Lakukan evaluasi batin. Tinggalkan kebiasaan buruk yang sama-sama masih dipelihara dari tahun ke tahun. Menghargai pengorbanannya berarti tidak memakunya kembali di kayu salib. Itu bentuk kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tidak melakukan pengulangan dosa yang sengaja kita lakukan. Geser pusat hidup kita. Jika biasanya pusat kehidupan kita adalah ego, ambisi yang menjadi prioritas, mulailah bertanya, Tuhan, apa yang Engkau inginkan aku lakukan dengan hidup yang Engkau terbus? Persoalan yang paling sulit adalah bicara tentang mengampuni. Namun saat kita memandang salib, kita melihat Kristus mengampuni kita. Kenapa kita masih menjadi musuhnya? Lepaskan pengampunan, hayati pengorbanan Tuhan. Jemaat Tuhan, ada sebuah kasih yang luar biasa. Sebuah cuplikan sebuah film yang malam hari ini saya mau sharing buat saudara. Bahwa inilah sesungguhnya kasih. Mari kita bersama-sama menghayati, sudahkah kita menyalurkan kasih dan pengampunan kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang menurut kita tidak layak menerimanya. Mari belajar berkorban. Stop, please, Daddy. Hi, Hi. I'm sick. I got bacterial pneumonia. What's wrong with you? My kidneys don't work. I need new ones. Where did you get them from? Someone has to give me one, or I'm not gonna live very long. Daddy, Yes? do I have kidneys? Yes. 2? Why? I could give you a mine. It's not how it works, sweetheart. Why? Because you need them. Take care. Hey. I don't want you talking to him, okay? Why? Because I said so. It might be dangerous. I think he's nice. He has tattoos like you. That doesn't matter. Tattoos don't make you good or bad. You just don't know. Jesus loves them. Why can't we? Just mind me, please. Yes, Daddy.
grown up, but there's some things you don't know. But you will. I'll be by your side, and I'll love you forever. I love you forever too. Here's my Christmas present for Edgar. I wrote it down. I want to give my friend Edgar one of my kidneys. You're so sweet and loving, Lucy. You truly are one of a kind, but this isn't something I can do without your parents' permission. Please, Daddy? Why do you keep asking us this? Because I don't want my friend Edgar to die. Can a child's kidneys even function properly in an adult? Yes, it's been done successfully many times, and she has the right blood type. Please, Daddy? Okay, honey. Okay, we'll think about it. Pinky promise? Pinky promise. Thank you, Daddy. Lucy Shimmers and the Prince of Peace. Mom and Dad and I had a dream. Of a sad man. Jesus wanted to help him. One day I was playing, but I got sick. Jesus loves everybody. Jesus gave you his love. I want to give you my kidney. So you can be with your family. Now it's your turn to draw. Clear? Again. God, please, God. Snow is falling like a soft embrace. I've been homesick, missing your sweet face. Time is flying. I'm sorry, we've done everything we can. Time of death, 6:47 a.m., December 25th. Lucy! 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 No matter how far you get, Lucy! all hearts come home for Christmas. Everybody's right here with us, whether near or far, those here or gone.
Things don't always go as planned. We don't always get what we want, but we always get what we need. We're connected, all of us. God's plan is truly marvelous. We just have to believe. Her heart may have stopped. Bahwa seorang anak kecil bernama Lucy mau mengorbankan ginjalnya untuk seorang berdosa seperti Edgar. Dan itu dilakukannya dalam ketulusan. Itulah bicara tentang pengorbanan. Jikalau saat ini saudara memandang salib, saudara akan menerima penorohan abu dalam bentuk salib. Berupayalah untuk menjadi pribadi yang taat meski sulit. Jadilah pribadi yang mengorbankan diri untuk melayani, mengorbankan keinginan, mengorbankan segala bentuk kenyamanan demi kebenaran. Hari ini biarlah abu di dahi saudara juga tertoreh di dalam hati. Yang menjadi pengingat bahwa kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita ingin berubah, melepaskan segala kebiasaan buruk, melepaskan pengampunan. Hidup adalah anugerah dan nafas adalah titipan. Mari pulang dari ego, hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati, sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati, ya Yesus, rahmat-Mu. Beban kesalahan membuatku lelah. Berilah hidupan, ya Yesus, tolonglah. Mengingat akan Daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu pula hidupku berjalan. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Waktu yang Kau berikan uang olehku, tidak ku perhatikan nasihat sabda-Mu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah. Oh sumber sukacita, ya Yesus, tolonglah. Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang sedih. Sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu kanan hidup yang suci mulia. Hentikanlah
menandai mulainya masa Prapaskah. Secara simbolik, penorehan abu di dahi merupakan ungkapan pertobatan, ungkapan kesedihan, ungkapan hidup yang merana, yang memohon belas kasihan Tuhan. Abu dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi jemaat dalam ingatan penderitaan Kristus dan membangun solidaritas pada penderitaan dunia. Jemaat Tuhan, sebagai tanda pertobatan, perendahan diri bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah, kita akan menerima abu, tanda bahwa kita ingin mengalami pembaruan hidup bersama Tuhan. Ingatlah saudara, kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Jemaat Tuhan, untuk tertibnya penorehan abu, warga jemaat satu persatu akan maju ke depan mengikuti arahan dari majelis yang bertugas. Penorehan abu bukanlah sebuah sakramen sehingga dapat dilayani oleh presbiter. Jadi nanti silakan Bapak Ibu saudara-saudara mengikuti arahan presbiter untuk menerima penorehan abu.
Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesiapan diutus Tuhan untuk berada hidup dalam pertobatan, mari berdiri. Dengan penuh penyesalan, dengan penuh penghayatan iman, mari mengaku kita hanya debu di alas kaki Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa dalam kerajaan sorga, ya Kristus juru selamat kami datang dalam kerendahan hati dan penyesalan bahwa seringkali dalam kehidupan kami di tengah dunia ini, kami melupakan penderitaan Kristus, salib Kristus, pengorbanan Kristus untuk menebus kami dari dosa. Ada begitu banyak keegoisan, keangkuhan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan melayakkan kami memasuki ibadah Rabu Abu. Ya Allah, biarlah di saat ini kami menjadi pribadi-pribadi yang menyesal. Kami hanyalah debu dan abu. Biarlah ketika kami telah menerima penorehan abu, kami mau hidup di dalam pertobatan. Kami mau menjadi pribadi yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mau hidup baru. Kami mau hidup di dalam kasih Kristus. Sehingga kami pun mau berbagi kasih kepada sesama. Kami mau berkorban, kami mau melepaskan pengampunan. Kami menghayati pengorbanan dan kemenangan Kristus. Sehingga hati dan pikiran kami saat ini sungguh dibaharui untuk menjadi pribadi yang semakin setia di hadirat Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, ampuni segala dosa dan pemberontakan kami. Ampuni segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran kami. Biarlah saat ini kami tunduk di hadapan Tuhan
dan mau sungguh kembali kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah di minggu-minggu Prapaskah ini kami siap sedia menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, terima kasih untuk gereja-Mu. Biarlah selanjutnya gereja Tuhan akan semakin menjadi gereja yang bersaksi, yang senantiasa boleh menerima kasih Kristus dan berbagi kasih kepada sesama, terutama untuk menyebarluaskan berita Injil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Berkati GPIB Jemaat Mangamaseang, berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini. Memberkati Ibu Pendeta Besti, memberkati pendeta jemaat, memberkati juga vikaris, diaken penatua unit-unit misioner, pengurus pelayan pelekat, komisi BPPJ yang terlibat di dalam pelayanan ataupun panitia-panitia yang ada di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan berkati. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah pemerintah kami boleh menjadi pemerintah yang setia bertanggung jawab bersama dengan TNI dan Polri. Berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit, yang lemah tubuh, Tuhan pulihkan dan Tuhan jamah mereka semuanya. Mereka yang tidak dapat hadir menerima ibadah di gedung gereja ini, kami percaya ketika mereka mengikutinya melalui channel YouTube GPIB Mangamaseang, mereka juga terberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan bertugas yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Lanjutkan kasih setia Tuhan buat mereka semuanya, bersama dengan organis pemandu lagu dan tim multimedia Mangamaseang. Pelayanan-pelayanan kami ke depan kami hanya serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kehidupan kami, masa depan kami, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, usaha, dan keluarga kami, biarlah semuanya di dalam kendali Tuhan. Paduan suara yang mengambil bagian, Tuhan juga berkati, paduan suara seluring dan paduan suara pelekat PKB. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah permohonan kami. Inilah kami yang berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paduan suara pelekat PKB dipersilahkan memuji Tuhan. Apakah artiku bagimu?
cintamu setia selalu. Hapuskan menyambut tubuh darahmu, kau banyak dosa sering dari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku, di dalam bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempatnya layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam hidupku. Di dalam hidupku, bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempatnya layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku, ampuni hidupku. Di dalam hidupku, bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempatnya layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan berpuasa yang ku kehendaki,
ialah supaya Engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya Engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya Engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila Engkau melihat orang telanjang, supaya Engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya pasal 58 ayat 6 hingga 7. Jemaat Tuhan, dalam ibadah ini diedarkan 2 pundi, pundi pelayanan dan pundi dana diakonia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku.
aku ya Tuhanku, mencari hati tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksud-Mu. Mari berdiri. Mari kita membawa persembahan ini dalam doa secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami kasih-Mu dengan pengorbanan dan kematian-Mu. Kami harus menunjukkan kasih kami dengan hal-hal kecil. Persembahan yang kami kumpulkan ini adalah suatu cara kecil kami membuktikan kasih kami. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Hari ini Rabu 18 Februari 2026, jam ibadah 19.30 WITA. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, pelayan firman, Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang STH. Yang kedua, pelayanan pujian, paduan suara seruling Mangamaseang, dan paduan suara Pelkat PKB Mangamaseang. Yang ketiga, organis, Bapak Freddy Tampake. Pemandu lagu, Saudari Julianti Tahapari dan Saudara Joni Lepa. Operator MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beserta keluarga. Bidang teologi, ibadah pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur keluarga Ibu Vivi Nelwan Kambi bertempat di Gedung Serbaguna Mangamaseang pada hari Sabtu 21 Februari 2026 pukul 19.00 WITA. Mohon kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 5, PHMJ, keluarga Pendeta Christine Jama Kaunang, keluarga Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, vikaris dan pegawai kantor gereja Mangamaseang. Musyawarah tahunan Mupel Sulselbara. Musyawarah tahunan Mupel Sulselbara akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Selasa, tanggal 23 sampai 24 Februari 2026 di GPIB Immanuel Bau-Bau. Kegiatan ini akan diikuti oleh PHMJ GPIB Jemaat Mangamaseang, KP3 Pelkat PT Mupel, dan Yayasan Hukum Mupel Sulselbara. Bidang Inforkom Litbang. Kehadiran jemaat dalam ibadah ini, pria 114 orang, wanita 186 orang, jumlah 300 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam rencana Tuhan, ibadah hari Rabu tahun 2026 ini juga merupakan hari ulang tahun Pelkat PKP yang ke-61.
Bolehlah seluruh pelekat PKP atau kaum perempuan yang ada di sini boleh kita berdiri. Seluruh kaum perempuan, mari kita bersama-sama menyampaikan salam pelekat PKP di tengah-tengah Dirgahayu Pelekat PKP GPIB ke-61. Pelekat PKP, anggun, bersahaja, pembawa damai. Dirgahayu Pelekat PKP ke-61. Mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Tuhan, biarlah penorehan abu yang saat ini boleh kita terima menandakan pertobatan, hidup baru di dalam Tuhan dan memaknai penderitaan Kristus dengan bersedia memikul salib. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut kami. Ikutlah salibmu saja, Seluruh presbiter yang hadir. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Allah Kudus. Apapun kesusahanmu, janganlah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya.
Jadi